Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Taib ikhwati fillah, insyaallah nuwasil darsana fi hadhil fursah. Al-an nadkhul ila bab ta'nits al-fi'il lil fa'il. Jadi maksud dari bab ini adalah memuannaskan fi'il ketika fa'il dari fi'il tersebut adalah muannas. Jadi ada hukum kapan fi'il itu dibuat muannas, kapan wajib, kapan boleh. Nah, sebelum itu kita pelajari dulu maudhi' ta at-ta'nis. Artinya bagaimana kita memuannaskan fi'il tersebut, yaitu dengan cara menambahkan ta'ut ta'nis. Nah, untuk fi'il madhi, ta'ut ta'nisnya itu ditambah atau diletakkan di akhirnya, dan ta'nya itu berharokat sukun atau tidak berharokat, ya. Nah, jadi ta sukun. Kalau fi'il madhi itu cara membuatnya menjadi muannas dengan cara menambahkan ta sukun di akhirnya. Contohnya misalnya zahabat, karena kan asalnya zahaba. Nah, zahaba itu untuk muzakkar. Nah, ketika kita ingin menggunakannya untuk muannas, maka kita tambahkan ta sukun di akhirnya. Jadi zahabat. Begitu juga dengan safaro. Ketika kita ingin membuatnya menjadi muannas, kita bilang safarot. Qola menjadi qolat. Itu untuk fi'il madhi. Jadi kalau fi'il madhi itu tinggal tambahkan saja ta sukun di akhirnya. Adapun untuk fi'il mudhari, cara membuatnya muannas yaitu dengan cara menambahkan ta yang berharokat. Ta berharokat, bukan ta sukun, ta berharokat, dan juga letaknya di awal. Nah, contoh misalnya biasanya kalau untuk muzakkar kan kita mengatakan yadhabu, itu kan. Nah, untuk muannas kita ubah ianya itu menjadi ta. Maka kita bilang tazhabu, ya, berharokat tanya. Disesuaikan dengan fiilnya. Jadi harokat tanya itu nggak mesti fathah. Contoh misalnya tadi safaro. Safaro fiil mudhari'nya kan yusafiru. Nah, harokatnya dhammah di situ. Yusafiru, yu. Nah, di sini ianya diganti. Ya, ianya diganti menjadi ta, maka menjadi tusafiru. Begitu juga dengan yaqulu. Ketika untuk muannas dirubah, ditambahkan ta di awalnya menjadi taqulu. Nah, bagaimana hukum fi'il ketika fa'ilnya itu muannas? Apakah setiap fa'ilnya muannas itu selalu pakai ta'ut ta'nis atau tidak? Nah, adapun hukum fi'il, ya, ketika fa'ilnya muannas, apakah dia ditambahkan ta'ut ta'nis ataukah tidak, itu terdiri atau terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama hukumnya wajib. Ya, jadi hukumnya wajib kapan itu? Kalau fiilnya itu disandarkan ke domir mustatir yang kembali ke muannas. Secara ringkasnya, kalau fa'il dari fi'il itu adalah domir mustatir, dan domir mustatir itu takdirnya kembali ke muannas. Contoh misalnya, nah saya bilang di sini hindun qomat. Hindun qomat, fi'ilnya adalah qomat. Nah, ini di sini wajib pakai ta. Qomat. Kenapa wajib pakai ta'ut ta'nis? Karena fa'ilnya di sini, mana fa'il dari qomat? Bukan hindun. Karena hindun ini sebagai mubtada, dia jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah, hindun ini mubtada. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah domir mustatir. Hiya. Qomat hiya sebenarnya. Ada domir mustatir di situ. Nah, domirnya hiya itu kembali ke siapa? Ke hindun. Hindun ini adalah muannas, perempuan. Makanya wajib pakai ta'ut ta'nis. Itu ya yang pertama. Kalau fa'il dari fi'il tersebut adalah domir mustatir yang kembali ke muannas. Contoh kedua juga wasyamsu tola'at. Nah, di sini
Tola'at pakai ta dia. Wajib di sini pakai ta, tola'a. Tidak boleh kita bilang wasyamsu tola'a. Karena ini kan jumlah ismiyah. Asyamsu di sini adalah mubtada, bukan fa'il. Karena kan jumlah ismiyah diawali oleh isim. Maka mana fa'il dari fi'il ini? Fa'il dari fi'il tola'at ini adalah domir. Domir mustatir. Takdirnya adalah hiya. Kembali ke siapa? Kembali ke asyams, mu'annas. Makanya dia wajib pakai ta ta'nis. Keadaan yang kedua, wajibnya pakai ta ta'nis fi'ilnya itu kalau fa'ilnya itu mu'annas hakiki. Ya, kalau fa'ilnya mu'annas hakiki, maksudnya fa'ilnya itu mu'annas hakiki, bukan mu'annas majazi. Jadi mu'annas itu terbagi dua, ada mu'annas hakiki, ada mu'annas majazi. Nah, mu'annas hakiki itu adalah maksudnya mu'annas hakiki adalah yang bertelur dan beranak. Itu namanya mu'annas hakiki. Sedangkan mu'annas majazi selain itu, dia dihukumi mu'annas. Contoh misalnya saya katakan misalnya tadi ini ya, asyamsu. Asyamsu ini mu'annas majazi. Kenapa? Asyamsu kan tidak melahirkan dan tidak beranak. Hindun ini mu'annas hakiki. Kenapa? Karena dia beranak. Nah, kalau fa'ilnya itu mu'annas hakiki dan gak ada pemisah antara fi'il dengan fa'ilnya, wajib fi'ilnya pakai ta'u ta'nis. Contoh, qomat hindun. Nah ini, qomat hindun. Ini kan jumlah fi'liyah. Qomat hindun. Qomat di sini fi'ilnya wajib pakai ta. Kenapa di sini wajib pakai ta? Kenapa? Karena fa'ilnya mu'annas hindun, mu'annas hakiki. Ya, fa'il dari qomat adalah hindun, mu'annas hakiki. Maka di sini wajib pakai ta. Ya, wajib pakai ta. Tapi kalau misalnya di sini misalnya bukan mu'annas hakiki, misalnya asyamsu, misalnya saya bilang tola'a, maka nggak wajib tola'at asyamsu. Kenapa? Karena asyamsu mu'annas majazi. Jadi kalau dia fa'ilnya mu'annas hakiki dan nggak ada pemisah ini kan langsung dari fi'il ke fa'ilnya langsung, nggak ada pemisah antara fi'il dan fa'ilnya, dan fa'ilnya mu'annas hakiki, maka wajib pakai ta. Nah, hukum yang kedua jaiz, artinya boleh pakai ta, boleh tidak. Kapan itu? Kalau fa'ilnya mu'annas majazi. Kalau fa'ilnya mu'annas majazi. Contoh di sini, tola asyamsu. Tola'a ini fi'ilnya. Mana fa'ilnya? Asyamsu. Asyamsu ini mu'annas, tapi dia bukan mu'annas hakiki. Dia adalah mu'annas majazi. Sudah kita jelaskan tadi perbedaan mu'annas hakiki dengan mu'annas majazi. Mu'annas hakiki itu adalah yang bertelur atau yang beranak. Sedangkan selain itu namanya mu'annas majazi. Nah, di sini asyamsu mu'annas majazi. Maka fi'ilnya nggak wajib pakai ta. Boleh kita bilang tola'a asyamsu, boleh tola'at asyamsu. Dua-duanya benar. Kenapa di sini boleh pakai ta, boleh tidak? Karena fa'ilnya adalah mu'annas majazi. Di sini wajib pakai ta. Kenapa wajib pakai ta di sini? Karena fa'ilnya adalah mu'annas hakiki. Nah, di sini asyamsu mu'annas majazi. Namun fi'ilnya kenapa di sini wajib pakai ta yang di sini? Kenapa? Karena fa'il dari fi'ilnya ini bukan asyamsu, tapi adalah domir. Nah, bisa dipahami perbedaannya. Di sini fa'ilnya adalah domir. Domirnya kembali ke mu'annas. Mau dia majazi atau hakiki, tetap dia wajib pakai ta. Karena fa'ilnya adalah domir, bukan mu'annasnya ini. Kalau yang ini tidak, fa'ilnya langsung dia. Isim zohir ini, bukan domir. Itu perbedaannya. Yang kedua, kalau ada pemisah antara fi'il dengan fa'ilnya. Contoh di sini, qomal yaum hindun. Ya, padahal di sini fa'ilnya adalah mu'annas hakiki. Bisa kita lihat. Tapi kenapa di sini tidak pakai ta? Karena ada pemisah antara fi'il dengan fa'ilnya, yaitu adalah al-yaum. Maka nggak wajib. Boleh koma al-yaum hindun, boleh komat al-yaum hindun. Boleh pakai ta,
boleh tidak. Kenapa? Karena ada yang memisahkan antara fi'il dengan fa'ilnya, yaitu kalimat al-yaum. Namun kalau pemisahnya kalimat illah, kalau pemisahnya kalimat illah, maka nggak boleh pakai ta. Secara garis besar atau pendapat jumhur itu nggak boleh pakai ta. Contoh, ma koma illa hindun. Nah, ini pemisah antara fiilnya, koma, ini fa'ilnya hindun adalah illah. Maka di sini pendapat jumhur, mayoritas ulama itu berpendapat fiilnya nggak pakai ta, dihapus tanya, karena pemisahnya adalah illah. Tapi kalau pemisahnya bukan illah, selain illah, itu boleh pakai ta, boleh tidak. Ya, insyaallah bisa dipahami. Kemudian kapan juga boleh pakai ta, boleh tidak? Kalau fa'ilnya jamak taksir atau jamak taksir atau jamak muannas salim. Nah, jadi kalau fa'ilnya jamak taksir atau jamak muannas salim, maka fiilnya boleh pakai ta, boleh tidak. Tapi kalau jamak mudzakkar salim nggak boleh fiilnya pakai ta. Ingat ya, kalau fa'ilnya jamak selain jamak mudzakkar salim, maka fiilnya boleh pakai ta, boleh tidak. Contoh di sini, koma ar-rijal. Ar-rijal di sini adalah jamak taksir, jamak dari rojul. Tapi kalau antum mau bilang koma rojul, rojul kan mufrad, nggak jamak, maka nggak boleh antum bilang komat rojul, karena dia nggak jamak. Tapi kalau antum jamakkan, dia jadi jamak taksir, boleh antum bilang koma ar-rijal, boleh juga komat ar-rijal. Contoh tulab. Tulab itu kan jamak taksir, maka boleh antum bilang ja'a at-tulab atau ja'at at-tulab pakai ta. Begitu juga kalau jamak muannas salim, ini jamak taksir zayanib ya. Jamak muannas salim misalnya muslimatun. Muslimatun. Boleh antum bilang jaa muslimatun, boleh juga jaat muslimatun. Itu kalau fa'ilnya jamak taksir atau jamak muannas salim, maka fi'ilnya boleh pakai ta, boleh tidak. Begitu pula kalau fiilnya ni'ma au bi'sa, maka boleh pakai ta, boleh tidak. Contoh, ni'mal mar'atu hindun. Boleh nikmat al mar'ah hindun. Ya, kalau fiilnya ni'ma, boleh dia pakai ta ataupun boleh tidak. Ya, jadi inilah keadaan kapan fiil itu wajib pakai ta'ut ta'nis, kapan dia boleh atau jaiz pakai ta'ut ta'nis. Insyaallah semoga bisa dipahami ya Ji. Sampai di sini pelajaran kita, ya semoga bisa dipahami, dan jika ada pertanyaan ataupun yang belum dipahami bisa ditanyakan dengan menekan tombol is'al bil ustad, atau bisa langsung juga di grup. Insyaallah semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Syukran ala husni istima'ikum, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.